Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Kurniawan dari kelas 06 TIDI 004 ingin mempresentasikan tugas dari Bu Niera Febli Dianti. Ingin menjelaskan pertemuan 3 yang berjudul biaya, kualitas, dan defek. Biaya kualitas. Semua kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan suatu barang yang memiliki kualitas yang kurang baik. Biaya akibat kualitas buruk adalah biaya yang timbul akibat kualitas buruk atau kegagalan produk yang tidak memenuhi standar pelanggan. Jenis-jenis kualitas. Terdapat 2 jenis kualitas, yaitu kualitas rancangan adalah suatu fungsi sebagai spesifikasi produk. Kualitas rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatannya. Kualitas yang lebih tinggi tidak selalu merupakan kualitas yang lebih baik. Kualitas rancangan yang lebih tinggi biasanya ditunjukkan oleh 2 hal, yaitu tingginya biaya pemanufakturan yang tingginya harga jual. 2. Kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Dimensi kualitas. Kualitas produk atau jasa adalah suatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan itu dapat dijelaskan ke dalam 8 dimensi kualitas, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, keunikan, reliabilitas, durabilitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robi Pamungkas, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pamulang. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh teman saya Riki Kurniawan. Unsur-unsur kualitas. Unsur-unsur kualitas ada beberapa macam unsur yang harus diperhatikan untuk menghasilkan suatu produk yang bermutu. 1. Harga yang wajar. 2. Ekonomi. 3. Awet. 4. Aman. 5. Mudah digunakan. 6. Mudah dibuat. Dan 7. Mudah dibuang. Analisis biaya kualitas. Biaya kualitas perusahaan perlu disajikan dalam bentuk laporan biaya kualitas secara periodik. Umumnya disajikan secara bulanan. Penyajian laporan biaya kualitas berdasarkan klasifikasi biaya kualitas. Setiap komponen biaya kualitas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh biaya total. Selanjutnya, setiap komponen biaya kualitas dan total dibandingkan dengan penjualan dengan menggunakan analisis coming soon. Metode riset pasar. Riset pasar melalui survei pelanggan dapat diperoleh informasi penting mengenai dampak produk yang tidak berkualitas terhadap kerugian perusahaan. Ada beberapa peluang penjualan yang hilang, berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena penanganan pengaduan dari pelanggan yang tidak puas, dan sebagainya. Hasil riset pasar ini selanjutnya dijadikan dasar untuk estimasi external void cost. Biaya kegagalan internal. Kegagalan internal adalah biaya yang terjadi ketika produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat dideteksi sebelum dikirim ke konsumen. Selama proses produksi, biaya kegagalan internal meliputi 1. Biaya disposisi. 2. Biaya membuang menjadi barang aprik. 3. Biaya mengerjakan kembali atau ulang. Selanjutnya, biaya tes ulang, biaya bahan sisa, biaya menganggur, biaya persediaan cadangan penyelamat, biaya lembur akibat produk rusak, biaya kelebihan kapasitas.
biaya kegagalan eksternal, biaya keluhan konsumen, biaya penggantian, biaya jaminan, ganti rugi, nama baik. Menurut Gordon B. Davis, paham-paham yang berhubungan dengan sistem telah diterapkan dalam berbagai pendekatan sistem untuk pemecahan masalah dan manajemen. Dua di antaranya sangat penting untuk perencanaan sistem informasi, yakni analisis sistem dan manajemen proyek. A. Analisis sistem. Inti analisis sistem adalah untuk berusaha melihat keseluruhan masalah dalam hubungannya dengan secara sistematis, menyelidiki tujuan sistem dan kriteria untuk berhasilnya sistem tersebut. Analisis sistem dapat mempergunakan alat mulai dari analisis perilaku biaya yang sangat sederhana sampai pada simulasi komputer yang kompleksitasnya tinggi. B. Manajemen proyek. Pada dasarnya pendekatan sistem terhadap manajemen proyek merupakan salah satu pengorganisasian sistem dengan tujuan sistem dengan cara menguraikan sistem proyek ke dalam subsistem. Pendekatan sistem terhadap analisis dan perancangan sistem informasi. Suatu sistem informasi cukup tersatu padukan dan saling berhubungan, sehingga sistem informasi tersebut harus dipandang sebagai suatu sistem tunggal, tetapi juga kompleks, sehingga perlu diuraikan menjadi subsistem untuk perencanaan dan pengendalian operasinya. Hal tersebut menunjukkan penerapan paham sistem dalam pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. Sistem informasi dirumuskan dan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan pada satu orang. 2. Subsistem pengolahan informasi yang penting dirumuskan. Batas-batas dan interface diuraikan dengan jelas. 3. Suatu penjadwalan pengembangan dipersiapkan. 4. Setiap subsistem apabila telah siap untuk dikembangkan diserahkan pada suatu proyek. 5. Sistem kontrol dipergunakan untuk memantau proses pengembangannya. Menurut Bursch dan Strater, dalam rangka pendekatan pemecahan masalah, ada 6 langkah penting yang digunakan untuk menerapkan analisis sistem, yakni 1. Perumusan masalah. 2. Pengembangan pemecahan alternatif. 3. Pembuatan model-model yang membentuk alternatif. 4. Penentuan biaya atau keberhasilan alternatif. 5. Pengajuan saran-saran. 6. Pelaksanaan alternatif yang dipilih. Penerapan analisis sistem untuk pengembangan sistem informasi biasanya memerlukan jangka waktu yang lebih lama daripada dihubungkan dengan pemecahan masalah pada umumnya. Untuk dapat dengan lebih baik menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama pengembangan sistem dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yakni 1. Analisis sistem mencakup perumusan masalah, penentuan dan penguraian tujuan-tujuan dan persyaratan-persyaratan sistem. 2. Perancangan sistem mengembangkan rancangan alternatif, membuat model yang membentuk rancangan alternatif, menentukan keberhasilan rancangan beserta penentuan biaya, mengajukan saran-saran. 3. Pelaksanaan sistem melaksanakan alternatif yang telah ditetapkan dan terpilih dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Ganewan dari kelas 06 TIDD 004 yang ingin mempresentasikan tentang pertemuan 4 tentang pendekatan sistem dan analisis sistem. Pendahuluan pendekatan sistem dan analisis sistem adalah terjemahan dari bahasa Inggris System Approach dan System Analysis. Namun ada yang diterjemahkan System Approach menjadi pendekatan sistem atau rancangan sistem. Deskripsi singkat adalah dengan maksud untuk menjelaskan pendekatan sistem dan analisis sistem sehingga mahasiswa dapat memahami struktur dan koordinasi kegiatan-kegiatan yang originasi untuk menjamin peningkatan efisien dan efektivitas organisasi. Standar kompetensi mahasiswa akan dapat menganalisis kegiatan-kegiatan organisasi publik dan menggunakan pendekatan sistem. Kompetensi dasarnya adalah mahasiswa akan dapat menganalisis sistem dan organisasi pabrik dengan menggunakan pendekatan sistem dan dapat menjalankan desain dan operasi organisasi
suatu sistem dan menggambarkan sebagai hubungan input, proses, dan output data. Di uraian tersebut adalah pendekatan sistem yang terdiri dari dua kata, pendekatan dan sistem. Arti sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Musarul Anwar ingin mempresentasikan materi pertemuan 5, pengertian konsep sistem dan subsistem informasi manajemen. Seperti yang telah dikemukakan oleh Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah dan yang penting artinya untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk memperoleh informasi, tindakan pertama adalah mengumpulkan data, kemudian mengolahnya sehingga menjadi informasi. Data merupakan bahan mentah yang dipergunakan dalam pengolahan sistem informasi. Mendapatkan informasi dari data, Gordon B. Davis mengemukakan bahwa untuk memperoleh informasi, tindakan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data, kemudian mengolahnya menjadi informasi. Data adalah bahan mentah dari sistem informasi, sedangkan basis data adalah tempat untuk menyimpan data yang diperlukan oleh organisasi, atau file untuk menyimpan data sejenis bentuk data. Yang pertama angka, yang kedua huruf, ketiga gambar, keempatnya tanda, kelima gerakan, keenam warna, yang ketujuh suhu, dan lain-lain. Ada 4 metode pengumpulan data yang penting atau sering dilakukan, yaitu melakukan pengamatan sendiri secara langsung. Pengamat melaksanakan pengamatan sendiri melalui catatan-catatan yang telah ada. Melalui wawancara dapat melakukan pengamatan pada daerah yang luas dan dapat dilakukan secara tidak langsung. Melakukan perkiraan koresponden, dalam hal ini koresponden diminta untuk memberikan informasi kepada pengamat. Kemudian struktur data dan pengolahan basis data. Pemahaman tentang struktur dan pengolahan data yang baik merupakan unsur penting bagi seorang manajer publik. Suatu organisasi harus mempertimbangkan untuk menciptakan suatu sistem manajemen dan database. Apabila sudah terlihat alasan-alasan yang kuat ke arah tersebut, kebutuhan aplikasi pengolahan data senantiasa berubah cepat-cepat. Adanya kebutuhan untuk efisiensi. Jadi kesimpulannya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini dari beberapa pertemuan yang dijelaskan tadi, dari pertemuan 3 sampai 6. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang saling terkait, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sebagainya, dan mendistribusikan informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan melakukan koordinasi dan pengendalian pada suatu organisasi. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini mencakup berbagai konsep teknologi informasi yang digabungkan dengan konsep-konsep manajemen dalam rangka penerapan sistem informasi yang berguna bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan, serta pengambilan keputusan. Berbagai peran manajemen dalam penerapan sistem informasi juga akan dibahas di mata kuliah ini.